Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia mengunci ibunya di dalam kandang. Ia melemparkan makanan yang baru saja dimakan suaminya. Karena ibu mertuanya tidak mau makan, dia pura-pura bingung. Dia tidak menyangka, menantunya akan mengambil duri. Kim Tae-ho menancapkan di tubuhnya. Namun di luar dugaan, saat ini sang suami tiba-tiba kembali. "Ibu Ngaitin, apa yang kamu lakukan, Nona Ngaitin? Aku baru saja melakukan perjalanan bisnis selama sebulan. Kau memperlakukan ibuku seperti itu. Jika kau punya uang, apakah aku akan memperlakukannya seperti itu? Kamu langsung membiarkan ibuku makan ini. Gaji bulananmu hanya 2.500 yuan. Kau ingin memberinya makan apa lagi? Di mana gaji bulan ini? Aku memberimu semua gaji bulananku. Sekarang kau menginginkan lebih banyak uang. Jika tidak, maka cerailah." Saat ini, wanita tersebut tidak lagi bertindak. Dia melakukan ini dengan sengaja. Ia memaksa pria tersebut menceraikannya. Karena dia telah menemukan Raja Vajra yang lama. Saat itu, putrinya mendengar suara tersebut. Ia berlari keluar sambil menangis. Ia memohon kepada ibunya untuk tidak menceraikannya. "Keluar, sayang, cari ayahmu yang malang dan habisi dia. Sudah kubilang aku hanya butuh rumah dan uang. Bungai, karena uang putrimu tidak membutuhkannya lagi. Oke, jangan menyesalinya." "Menyesali? Bahkan jika kamu menyesalinya, aku tidak akan menyesalinya." Namun dia tidak menyadari, putrinya diam-diam memasukkan tabungannya ke kantong ayahnya. Saat ini, ibu pria tersebut mendengar. Mereka berdua ingin bercerai dan sangat marah. Seketika ibu langsung pingsan. Pria itu melihat ibunya pingsan. Dia segera menggendongnya dan lari ke rumah sakit. Namun di luar dugaan, dokter tersebut juga licik. "Dokter, apa yang kamu lakukan? Ini krematorium rumah sakit di seberang sana." Melihat ibu hampir tidak sanggup menanggungnya, pria itu hanya bisa memohon pada dokter, "Tolong periksa terlebih dahulu." Tak disangka, dokter menyuruhnya memberikan uang terlebih dahulu. "Sudah lama sekali sejak dia masih hidup. Aku langsung tahu, kau pengemis dan tidak punya uang. Jika kamu ingin mati, pulanglah dan mati. Jangan mengotori rumah sakit kami. Kalau tidak punya uang, apa gunanya ke dokter? Kau orang miskin layak mati karena sakit. Ada cara untuk menjadi dokter seperti Tuan Sao." "Berapa banyak uang?" "Sebanyak 20.000 yuan." Pria itu tidak punya pilihan selain menelepon istrinya. Ini untuk meminta bantuan. Sang istri bukan hanya langsung menolak, tapi ia malah semakin menjengkelkan. Dia bahkan tidak mematikan teleponnya. Ia meninggalkan teleponnya tepat di sebelahnya. Ia berhubungan dengan raja tua itu. Pria itu mendengarkan suara-suara kotor mereka. Ia sangat menyukainya, sehingga dia merusak teleponnya. Tak disangka, kelakuan wanita ini mendapat hukuman dari surga. Dalam sekejap, harga di seluruh dunia turun 1 juta kali lipat. Villa kelas atas juga berharga lebih dari 100 yuan. Sebuah mobil sport mewah hanya berharga 10 yuan. Hanya tabungan pria itu yang tetap utuh. Saat ini, pria tersebut masih belum mengetahui. Ia telah menjadi orang terkaya di dunia. Saat menderita, tanpa sengaja ia memasukkan tangannya ke dalam saku. Ia menemukan tabungan keluarganya. Dia ingat, apa yang baru saja dimasukkan putrinya. Ini sebenarnya adalah tabungannya. Pria itu menyuruh ibunya menunggu sebentar. Dia akan segera pergi menarik uang. Tanpa diduga, ketika dia pergi ke bank, ia mengatakan ingin menarik 20.000 yuan. Resepsionis mengatakan dia gila. "Kau harus tahu, 20.000 yuan adalah setengah dari PDB dunia." Namun ketika dia membuka rekening tabungannya, Futkoke tidak bisa bernapas. Ia dengan cepat menekan tombol alarm. Pria itu juga terpana dengan pemandangan ini. Ketika dia tidak memahami apapun, manajer bank datang dan menyuruhnya pindah ke ruang khusus. Pria itu masih belum mengerti apapun. Dia hanya bisa mengikuti dalam diam. Namun dia tidak menyangka, ketika dia melihat kamar tamu, ia melihat sekotak penuh koin. Dia mengira sutradara sedang bercanda dengannya. "Mengapa kamu memberiku begitu banyak koin? Ini adalah keseluruhan koin dengan nilai tertinggi. Aku membutuhkan 20.000 yuan, tolong beri kami 1 bulan lagi." "1 bulan? Bankmu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, bukan? Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan dengan begitu banyak koin?" "Maaf Pak Fuong, tapi bagi orang normal, membeli rumah dengan 2 kamar tidur saja sudah cukup." "Apa katamu? Rumah? Apakah kamu bercanda?
Dia adalah orang terkaya di dunia. Ia tidak memahami harga pasar rumah. Satu mata uang benar-benar bisa membeli rumah. Saat ini, pria tersebut tiba-tiba teringat sinyal peringatan. Itu yang muncul di otaknya saat berada di rumah sakit. Dia mengira dia berhalusinasi. Ini karena dia terlalu khawatir, tapi dia tidak menyangka itu benar. Rezim devaluasi, ini memicu nilai uang anjlok jutaan kali lipat. Harganya turun jutaan kali lipat. Tapi aku cukup beruntung bisa dikecualikan. Nona Tin, sudah waktunya aku membuatmu menyesal. Saat ini, sutradara ingin mempererat silaturahmi dengannya. Ibuku bilang ini maharku, tapi aku belum menemukan orang yang tepat. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengambilnya dan menyatukannya. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan sisanya untukmu. Melihat seorang pria seenaknya meremas uang kertas $100. Ini penuh kebahagiaan. Aku sangat mengagumi betapa sulitnya memahami dunia orang kaya. Dengan sangat cepat, pria itu berlari ke rumah sakit. Ia menemukan ibunya sudah tidak ada lagi. Ternyata seorang dokter wanita melihat ibunya dalam kondisi kritis. Ia memutuskan untuk merawat Nona Cho sendiri. Pria itu ingin mengucapkan terima kasih atas kejujurannya. Ia hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Namun dia tidak menyangka gadis itu akan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena tindakan sepertimu itulah yang kamu ajarkan kepada musuh. Maaf, aku pikir semua dokter seperti itu. Namun dokter wanita yang berbudi luhur itu tidak menyangka. Dokter jahat tadi berselingkuh dengan pihak rumah sakit. Di saat yang sama, pihak rumah sakit segera memecatnya. Mbah Nutin melanggar peraturan rumah sakit. Ia harus segera dipecat. Kau bisa memecatku jika kau mau. Tapi kau tidak bisa mengusirnya. Bertanggung jawab, aku hanya bertanggung jawab terhadap pasien. Untuk ia yang mampu membayar biaya rumah sakit. Orang-orang malang ini, sebaiknya serahkan kekuasaan kepada Raja Ner saja. Setelah mendengarkan, pria itu menyeringai. Ia mengeluarkan uang $100. Tetapi aku ingin uang untuk rumah sakit. Ini untuk merawat orang miskin. Tetapi syaratnya adalah memecat dokter jahat itu. Rumah sakit melihat uang $100 untuk pertama kalinya. Ia segera memanggil keamanan untuk mengusir dokter jahat itu. Saat sang pria sedang berdiskusi. Di sisi lain, sang istri juga datang ke rumah sakit untuk mencari ibu. Wanita tua busuk, apakah kamu belum mati? Keluargamu miskin sekali, hidupmu hanya sekedar beban. Siapa menantu perempuanmu? Aku datang mencari putramu untuk menandatangani perceraian. Dia bilang haruskah aku membantunya sedikit? Berada di rumah sakit saja sudah banyak membantu, lepaskan aku nak. Wanita tua busuk itu masih berani memukulku. Biarpun kamu bisa memanggil pangeran ke sini, lalu kenapa? Aku ingin memperlakukan kalian seperti dok. Nona Tintin, apa yang kamu lakukan? Hai, bagus, beraninya kamu memukulku. Jika kau tidak membayarnya hari ini, kau tidak akan bisa hidup damai. Seperti yang kau lihat, dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana uangnya? Bayar uangku. Aku langsung tahu, kamu sangat miskin dan tidak punya uang. Kirimkan permohonan perceraianmu di sini. Segera tanda tangani surat cerai untukku. Tanda berwarna, biarkan aku tanda tangan. Kenapa kau berselingkuh? Kau membuatku pergi dengan tangan kosong. Ini karena kau tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Aku sudah berkonsultasi. Jika kau tidak menandatangani, aku punya cara untuk menuntutmu. Pikirkan tentang orang tuamu. Suster Tin, apakah kau tidak takut akan pembalasan? Apa yang aku lakukan? Bukankah kau hanya melecehkan orang tua? Kau memaksaku membayar sejumlah uang. Hei, hal yang buruk. Aku mendengar semuanya di telepon. Melakukan sesuatu yang buruk, kau bahkan tidak tahu cara menyembunyikannya. Jika kamu tidak bisa menjadi manusia, perempuan tetap harus menjadi manusia. Mengetahui hal-hal itu adalah hal yang baik. Aku curang bukan karena aku tidak punya uang. Kakak baikmu Tran Hiu Loi. Ia membelikanku rumah pribadi untuk dicoba. Apa yang kamu punya? Seorang ibu yang sekarat. Aku sudah bilang padamu, Tran Hiu Loi menungguku di bawah. Sebentar lagi kita akan pergi ke Mandever. Bersenang-senang, kamu tinggal di sini saja dan makan bersama wanita tua ini. Saudari Tin, kamu akan menyesalinya. Mari kita lihat. Maafkan aku, kita sudah tidak mempunyai hubungan apapun lagi. Setelah itu, selain rumah dan 2 tiram di rumah itu, tidak ada lagi yang berhubungan denganku. Jangan biarkan Pak Fuong menunggu terlalu lama. Halo Tuan Fuong.